Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Em, Pada materi kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi lipid. Ya, jadi pada pertemuan ke-13 ini kita sudah sampai di materi fungsi dan struktur lipid. Jadi kita akan belajar apa itu lipid dan apa perbedaan lipid dengan lemak. Nah, jadi sekilas tentang lipid atau lemak. Jadi lipid atau lemak itu merupakan senyawa organik yang tidak larut dalam air. Akan tetapi dia dapat diekstraksi atau larut dalam pelarut nonpolar. Nah, dalam hal ini, contoh-contoh dari pelarut nonpolar itu apa saja? Yang pertama ada kloroform, ether, dan juga benzena. Nah, kata lipid ini juga berasal dari bahasa Yunani yaitu lipos yang berarti lemak. Jadi lipid itu dalam bahasa Indonesia juga disebut dengan lemak atau sering kita temui lipid itu merupakan bahasa Inggris dari lemak seperti itu ya. Nah, definisi lipid itu sendiri apa itu lipid? Jadi, lipid adalah kelompok molekul alami yang meliputi lemak, lilin, sterol, vitamin larut lemak, yaitu apa saja? Ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan juga vitamin K. Nah, lipid ini juga dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan struktur molekul kimianya, yaitu ada monogliserida, ada digliserida, ada trigliserida dan juga fosfolipid. Nah, lipid ini kan juga disebut sebagai senyawa organik ya, yang tidak dapat larut di dalam air. Atau lipid atau lemak itu memiliki sifat yang hidrofobik, yaitu larut dalam pelarut nonpolar. Kenapa dia disebut sebagai senyawa organik? Karena terdiri dari beberapa atom, yaitu atom karbon, atom hidrogen, atom oksigen, ada juga atom nitrat, atom fosfat, dan juga sulfur. Nah, itu merupakan beberapa atom-atom penyusun molekul dari lipid atau lemak ya. Nah, lipid ini pasti bersifat hidrofobik atau dia tidak bisa larut di dalam pelarut polar, yaitu seperti air, aqueous, dan lain sebagainya. Dia hanya bisa larut dalam pelarut nonpolar, contohnya seperti kloroform, ether, benzena, dan lain sebagainya. Nah, karakteristik ya dari lipid itu senyawa organik yang mudah larut dalam pelarut organik. Nah, senyawa organik yang larut dalam pelarut organik. Apa itu pelarut organik? Pelarut organik itu memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama mudah terbakar, kemudian juga mudah menguap dan tidak dapat bercampur dengan air. Contohnya yaitu golongan turunan dari alkohol seperti ether, kloroform, benzena, aseton, dan lain sebagainya. Itu merupakan pelarut organik yang bersifat hidrofobik atau nonpolar ya, atau sedikit polar. Dia bisa saja larut dalam air, tergantung dengan struktur kimianya, struktur karbon yang penyusunnya seperti itu ya. Nah, kemudian perbedaan lipid dan lemak. Jadi lipid itu merupakan struktur kimia terbesar di mana dia itu memiliki turunan. Nah, turunannya ini ada lemak, lilin, sterol, vitamin larut lemak, dan lain sebagainya. Jadi lipid itu merupakan induknya, kemudian lemak itu merupakan turunan dari lipid. Seperti itu ya, kan lemak juga dibagi menjadi ada monogliserida, ada digliserida, trigliserida, fosfolipid, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, biasanya lemak itu terdiri dari trigliserida, yaitu turunan dari em, poligliserida atau ini ya, lipid. Lipid itu kan termasuk poligliserida, sedangkan lemak itu merupakan turunannya, yaitu memiliki struktur kimia trigliserida. Contohnya lemak dan minyak ya, kalau trigliserida. Kemudian di sini ada beberapa macam-macam jenis lipid ya. Yang pertama ada kolesterol. Nah, kolesterol di sini dia terdiri dari rantai karbon heksana atau yang juga disebut sebagai rantai karbon cincin seperti itu ya, berbentuk cincin. Heksana terdiri dari 6 rantai karbon yang saling terikat. Nah,
Kolesterol ini memiliki satu gugus hidroksil yang berikatan dengan karbon C, yaitu ini, satu gugus hidroksil yang berikatan dengan karbon C nomor 3, 1, 2, 3 ya. Berarti gugus hidroksilnya berada di sebelah sini. Dan kemudian kolesterol ini juga memiliki gugus, maaf, maksud saya kolesterol ini juga memiliki ikatan rangkap yang terdiri dari C nomor 5 dan juga C nomor 6. Nah, fungsi dari ikatan gugus hidroksil dan juga ikatan rangkap yang dimiliki oleh kolesterol ini akan membentuk ester kolesterol yang lebih hidrofobik. Jadi, semakin dia banyak memiliki gugus hidroksil dan ikatan rangkap pada struktur kimia kolesterol, maka dia akan semakin bersifat hidrofobik, yaitu semakin non-polar, tidak larut di dalam air. Nah, itu adalah keistimewaan dari struktur yang dimiliki oleh kolesterol. Kemudian jenis lipid yang kedua yaitu ada asam lemak bebas, di mana asam lemak bebas ini terdiri dari rantai panjang hidrokarbon. Rantai panjangnya ini ya, hidrokarbon, di mana dia memiliki gugus karboksilat pada bagian kepalanya, sedangkan pada bagian ujungnya dia tidak memiliki gugus karboksilat. Jadi pada asam lemak bebas ini dia bersifat amfipatik ya, atau memiliki dua sifat sekaligus, yaitu pada bagian ekornya dia bersifat hidrofobik, sedangkan pada bagian kepalanya karena ada gugus karboksilat, yaitu COOH ya, biasanya terdiri dari rantai COOH, sehingga membuat asam lemak bebas ini pada bagian kepalanya itu bersifat hidrofilik atau larut dalam air. Jadi asam lemak dalam satu rangkaian struktur kimia asam lemak itu memiliki dua sifat. Ekornya bersifat hidrofobik, kepalanya bersifat hidrofilik karena terdiri dari gugus eh, karboksilat pada bagian kepalanya, sedangkan pada bagian ekornya itu merupakan rantai panjang hidrokarbon seperti itu ya. Nah, pada bagian tengahnya ini juga memiliki eh, ikatan rangkap seperti itu. Selanjutnya yaitu jenis lipid. Yang ketiga ada trigliserida, di mana trigliserida ini terdiri dari asam lemak, tiga jenis asam lemak yang disatukan atau diikat oleh satu gugus hidrokarbon. Mohon maaf, em, disatukan oleh satu jenis ikatan, yaitu yang disebut dengan ikatan gliserol atau yang terdiri dari alkohol ya. Jadi tiga jenis asam lemak dari struktur kimia trigliserida ini akan diikat oleh satu ikatan gliserol yang merupakan turunan dari alkohol. Nah, oleh karena itu dia disebut dengan trigliserida karena tri itu berarti tiga jenis asam lemak yang digabung atau diikat, disatukan oleh satu jenis ikatan yaitu gliserol yang disebut dengan gliserida disebut di sini ya. Jadi trigliserida itu tiga asam lemak yang disatukan oleh satu ikatan gliserol, turunan dari alkohol seperti itu. Nah, berikutnya jenis lipid yang terakhir yaitu ada fosfolipid, di mana fosfolipid ini juga terdiri dari dua jenis asam lemak rantai panjang ya, rantai panjang hidrokarbon yang disatukan oleh satu ikatan turunan dari alkohol juga yaitu gliserol, dan dia juga memiliki gugus fosfat di dalamnya. Jadi itulah mengapa dia disebut dengan fosfolipid karena asam lemak yang digabung atau diikat disatukan oleh satu ikatan gliserol dan mendapatkan tambahan gugus fosfat. Jadi disebutlah fosfolipid seperti itu. Nah, itu merupakan beberapa contoh-contoh jenis dari asam lemak ya. Ada food kolesterol, contoh-contoh jenis dari lipid. Ada kolesterol, ada asam lemak bebas, trigliserida, dan juga fosfolipid. Kemudian selanjutnya, fungsi biologis dari lipid. Nah, fungsi yang pertama
yaitu sebagai penyimpanan energi, di mana lemak ini berfungsi sebagai tempat cadangan ya, tempat cadangan energi utama di dalam tubuh. Apabila tubuh tidak dapat mensintesis karbohidrat atau glukosa yang dimakan oleh manusia, maka secara otomatis tubuh itu akan memecah lemak atau cadangan lemak yang ada di dalam tubuh untuk dimanfaatkan dalam produksi energi. Seperti itu ya. Jadi, apabila tubuh itu kekurangan glukosa, kekurangan karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh, maka secara otomatis tubuh itu akan mengambil atau memanfaatkan cadangan lemak di dalam tubuh untuk menghasilkan energi. Seperti itu ya. Itu biasanya terdapat dalam proses metabolisme. Hmm. Oleh karena itu, mengapa biasanya orang-orang diet itu defisit karbohidrat? Biasanya seperti itu ya, defisit karbohidrat karena tubuh secara otomatis akan memanfaatkan lemak atau mengambil cadangan lemak agar lemak berkurang di dalam tubuh sehingga dapat dimanfaatkan dalam pola diet dari seseorang seperti itu ya. Kemudian itu yang pertama fungsi biologis lipid sebagai penyimpanan energi dan yang kedua yaitu sebagai pensinyalan di mana lipid ini merupakan molekul sinyal komunikasi antar sel. Jadi lipid ini dalam bentuknya dalam bentuk steroid ya. Lipid itu kan banyak bentuknya. Jadi ada dalam bentuk hormon, ada dalam bentuk enzim, ada dalam bentuk protein mungkin nanti ya. Kita akan belajar itu. Nah, dalam fungsinya sebagai pensinyalan molekul sinyal komunikasi antar sel, lipid itu akan berbentuk steroid. Nah, steroid ini nantinya akan dirubah bentuknya menjadi bentuk hormon di mana hormon itu ada berbagai macam, ada hormon steroid, ada hormon estrogen, testosteron, kortisol, adrenalin, dan lain sebagainya. Itu merupakan bentuk macam-macam bentuk lipid yang dibentuk dalam yang dirubah bentuknya menjadi hormon seperti itu ya. Nah, dalam molekul sinyal komunikasi antar sel ini, lipid akan dirubah bentuknya menjadi hormon lipid yang dapat menembus membran sel. Mengapa dia dirubah bentuknya menjadi hormon? Karena agar dapat dengan mudah menembus dinding sel atau membran sel sehingga dapat berfungsi sebagai molekul sinyal komunikasi antar sel. Nah, lipid ini nantinya, lipid yang sudah dalam bentuk hormon, nantinya setelah dia menembus membran sel, akan berikatan dengan reseptor intraseluler untuk mengatur ekspresi gen, seperti itu ya. Jadi itu adalah mekanisme lipid sebagai pensinyalan yang bermanfaat sebagai pensinyalan, yaitu untuk molekul sinyal komunikasi antar sel. Lipid ini akan dirubah menjadi hormon. Nantinya hormon ini akan menembus dinding sel atau membran sel yang setelah dia berada di dalam membran sel nantinya akan berikatan dengan reseptor intraseluler. Nah, setelah dia berikatan dengan reseptor intraseluler, yaitu dia akan berpengaruh atau berperan dalam ekspresi gen seperti itu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh fungsi lipid sebagai molekul sinyal komunikasi antar sel. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu lipid sebagai komponen membran sel ya. Biasanya, lipid ini dimanfaatkan juga dalam pembangunan struktur membran sel. Mengapa? Karena lipid itu memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh beberapa molekul lain di dalam tubuh, yaitu lipid memiliki sifat sebagai amfipatik ya. Sudah saya jelaskan tadi kenapa dia memiliki sifat amfipatik, karena pada bagian kepalanya dia bersifat hidrofilik atau larut dalam air, sedangkan pada bagian ekornya bersifat hidrofobik atau larut dalam lemak. Jadi kedua apa dalam satu struktur kimia lipid tersebut memiliki dua sifat sekaligus. Nah, oleh karena itu dia dimanfaatkan sebagai komponen membran yang nantinya dapat menyeleksi apa ya molekul-molekul yang dapat masuk ke dalam membran sel tersebut atau
yang disebut sebagai membran selektif permeabilitas permeable ya. Jadi tidak sembarang molekul dapat masuk ke dalam membran sel karena hanya beberapa molekul-molekul tertentu saja, contohnya seperti hormon yang tadi yang saya contohkan sebagai molekul sinyal komunikasi antar sel. Nah, mengapa demikian? Karena itu merupakan kuasa Allah, di mana kalau semua molekul itu dapat masuk ke dalam sel, maka itu akan merusak kinerja sel atau mungkin juga dapat mempengaruhi ya struktur dan fungsi sel di dalam tubuh. Nah, itulah mengapa Allah menciptakan lipid dengan begitu istimewa, karena dia sebagai garda terdepan yang sebagai pagar ya, pagar dari molekul-molekul yang akan masuk ke dalam sel tersebut. Itulah pokoknya intinya keistimewaan lipid, dia itu memiliki sifat amfipatik ya. Diingat sifat amfipatik di mana kepalanya itu bersifat hidrofilik atau larut dalam air bersifat polar, sedangkan ekornya itu bersifat hidrofobik atau larut dalam lemak seperti itu. Selanjutnya, fungsi biologis lipid yang terakhir yaitu adalah aplikasi industri, di mana lipid ini banyak dimanfaatkan dalam industri kosmetik, makanan, kemudian ada nanoteknologi, di mana pada aplikasi industri ini lipid banyak digunakan dalam eh, pengolahan makanan, ya makanan-makanan yang mengandung lemak ataupun lipid. Kemudian ada kosmetik yang biasanya dimanfaatkan untuk moisturizer, untuk melembabkan kulit, untuk mencerahkan kulit, dan sebagai tambahan beberapa eh, jenis-jenis skincare yang banyak beredar di pasaran saat ini seperti itu. Karena fungsi lipid itu sangat kompleks ya. Dia juga berperan dalam melembabkan, melembutkan, em, itu juga dipengaruhi dari struktur trigliserida atau struktur kompleks yang dimiliki oleh lipid sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pelembab, pelembut, dan juga pengharum, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan dalam industri nanoteknologi, lipid itu dapat dimanfaatkan sebagai target pengobatan, biasanya seperti itu. Karena lipid ini strukturnya bersifat, kembali lagi ya, lipid itu bersifat amfipatik. Jadi dia dapat menembus secara mudah dalam membran sel atau dapat masuk secara langsung ke dalam sel sehingga dimanfaatkan sebagai produk-produk nanoteknologi dalam pengobatan atau terapeutik ya. Biasanya untuk obat-obat yang menargetkan penyakit dengan target sel itu akan banyak memanfaatkan lipid agar dapat langsung masuk ke dalam target sel tersebut untuk pengobatannya seperti itu ya. Nah, selanjutnya yaitu penggolongan lipid. Lipid itu digolongkan menjadi tiga golongan. Yang pertama ada lipid sederhana, di mana lipid sederhana ini tersusun dari alkohol. Alkohol dalam jenisnya yaitu adalah gliserol ya. Gliserol dan asam lemak melalui ikatan ester tanpa gugus tambahan. Jadi, lipid sederhana ini hanya terdiri dari dua jenis molekul saja, yaitu molekul alkohol atau yang disebut dengan gliserol ya, dan juga asam lemak. Nah, contohnya yaitu ada trigliserida dan juga lilin. Jadi sudah kita ketahui tadi struktur trigliserida itu hanya terdiri dari tiga jenis asam lemak yang disatukan oleh satu ikatan alkohol yaitu gliserol. Nah, itu disebut sebagai lipid sederhana. Tidak ada tambahan gugus-gugus tambahan lainnya, gugus karboksilat dan lain sebagainya itu tidak ada tambahan gugus tersebut. Hanya terdiri dari dua jenis molekul saja, yaitu molekul alkohol dan juga asam lemak. Nah, fungsinya yaitu sebagai cadangan energi dan juga pelindung anti air karena dia sangat bersifat hidrofobik ya, sangat bersifat nonpolar, jadi anti air. Kemudian selanjutnya yaitu eh, apa jenis lipid penggolongan lipid yang kedua yaitu ada lipid kompleks di mana pada lipid kompleks ini dia mengandung
komponen tambahan seperti gugus fosfat, karbohidrat, atau basa nitrogen. Biasanya basa nitrogen itu dimanfaatkan dalam ini apa namanya isolasi DNA, ACGT gitu ya, Dek. Kan itu disebut dengan basa nitrogen, adenin, sitosin, kemudian ada timin dan juga dan lain sebagainya ya. Itu merupakan basa nitrogen. Jadi, lipid kompleks itu bersifat amfipatik. Amfipatik itu di mana dia memiliki kepala yang bersifat polar atau yang disebut dengan hidrofilik dan ekor yang bersifat nonpolar atau yang disebut dengan hidrofobik. Jadi lipid kompleks itu terdapat tambahan selain dia memiliki struktur asam lemak dan gliserol, dia juga mendapatkan tambahan gugus fosfat, kemudian ada tambahan karbohidrat dan juga basa nitrogen. Jadi sangat kompleks ya, struktur kimianya itu sangat kompleks. Kemudian fungsinya yaitu sebagai komponen membran sel dan sinyal seluler, seperti yang sudah kita pelajari tadi, di mana pada komponen membran sel itu dia sangat bersifat selektif permeabel ya. Jadi kepalanya itu bersifat polar, sedangkan ekornya dia bersifat nonpolar. Oleh karena itu tidak sembarang molekul-molekul yang dapat masuk ke dalam sel, sehingga dia dimanfaatkan sebagai komponen membran sel dan juga sinyal seluler seperti itu. Dan penggolongan lipid yang ketiga yaitu ada lipid turunan, di mana lipid turunan ini merupakan hasil hidrolisis lipid atau hasil pemecahan lipid dari yang semula dia bersifat kompleks, kemudian dipecah menjadi molekul yang lebih sederhana. Akan tetapi dia tetap bersifat hidrofobik, yaitu contohnya seperti asam lemak bebas, kemudian ada sterol, ada vitamin yang larut lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Nah, itu termasuk dalam lipid turunan, termasuk dalam penggolongan lipid turunan, seperti itu ya. Kemudian ada fungsi dari lipid turunan, yaitu sebagai prekursor hormon, di mana dia dapat apa ya, memodulasi atau mendorong cara eh, kerja dari hormon seperti itu. Dan juga lipid turunan ini biasanya dimanfaatkan juga dalam molekul pensinyalan antar sel. Nah, selanjutnya nah ini yang saya sebut dengan molekul apa membran sel ya, lipid yang dimanfaatkan dalam struktur komponen membran plasma atau membran sel yang ada di dalam tubuh. Nah, dapat kita ketahui bahwa membran plasma ini merupakan gliserofosfolipid, yaitu merupakan komponen struktural utama membran biologis, di mana molekul ini bersifat amfipatik, yaitu pada bagian kepala, dapat kita ketahui pada gambar ini ya. Di kursor saya, pada bagian kepala itu bersifat hidrofilik atau larut dalam air. Nah, ini polar group, di mana karena dia memiliki gugus fosfat dan juga terdiri dari gliserol atau turunan dari alkohol ya. Sedangkan pada bagian ekornya dia bersifat hidrofobik, yaitu larut di dalam pelarut nonpolar atau larut dalam lemak. Nah, ini merupakan struktur fosfolipid yang nantinya akan dimanfaatkan dalam struktur komponen membran plasma atau sebagai penyusun ya, penyusun eh, struktur komponen membran plasma atau membran sel di dalam tubuh. Nah, em, membran plasma ini tersusun atas struktur fosfolipid ganda atau bilayer ya, dua dua layer atau dua lapisan, di mana sama-sama saling menghadap keluar untuk ke bagian kepalanya. Jadi pada bagian kepala itu memang mengenali molekul-molekul ya, tertentu saja, sedangkan yang dapat masuk ke dalam membran plasma atau membran sel ini hanya molekul-molekul yang bersifat hidrofobik atau yang larut dalam pelarut nonpolar. Nah, oleh karena itu dia disebut sebagai membran selektif permeabel, hanya dapat dimasuki atau dilewati oleh molekul-molekul tertentu saja. Contohnya seperti hormon, seperti apa ya, molekul-molekul lainnya yang dapat dimanfaatkan sebagai
Tadi contohnya nanoteknologi untuk pengobatan terapeutik target sel dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini merupakan struktur dari membran sel atau membran plasma yang terdiri dari fosfolipid ya, fosfolipid ganda atau bilayer dua lapisan. Bagian protein hidrofobik berupa kepala menghadap keluar dan bagian hidrofobik itu ekornya, berarti berupa ekor menghadap ke dalam. Itulah istimewanya dari ini ya lipid karena dia bersifat amfipatik. Kepala bersifat hidrofilik dan juga ekornya bersifat hidrofobik. Dan selanjutnya yaitu lipid bermanfaat sebagai atau berfungsi sebagai cadangan energi dan pensinyalan, di mana lipid di dalam tubuh yang disimpan atau dicadangkan itu dalam bentuk trigliserida sebagai cadangan ya. Jadi em, lemak atau lipid yang disimpan di dalam tubuh itu dalam bentuk trigliserida. Nah, trigliserida ini akan disimpan dalam jaringan adiposa. Jadi tubuh itu memiliki tempat penyimpanan di dalam jaringan yang disebut dengan jaringan lemak atau yang kita ketahui sebagai jaringan adiposa. Nah, jaringan adiposa ini sebagai bentuk utama cadangan energi pada hewan dan juga tumbuhan. Jadi, jaringan adiposa ini dimiliki oleh mamalia, hewan, dan juga tumbuhan. Seperti itu. Adiposit itu merupakan sel lemak yang ada di dalam tubuh yang nantinya apabila tubuh itu kekurangan energi atau tubuh itu tidak dapat ini ya. Sebentar, saya cas dulu laptop karena sudah habis ininya, baterainya. Sebentar ya. Oke, mari kita lanjutkan. Jadi, lipid yang dicadangkan di dalam tubuh itu dalam bentuk trigliserida, bukan dalam bentuk fosfolipid, asam lemak bebas, ataupun kolesterol. Jadi, dapat kita ketahui, harus kita ingat bahwa apabila kita kekurangan energi dari asupan dari eksternal, contohnya kita pada saat kita berpuasa atau pada saat kita kelaparan atau pada saat kita beraktivitas ini ya beraktivitas ekstrim, maka secara otomatis tubuh itu akan kekurangan energi. Nah, apabila kita kekurangan asupan karbohidrat atau glukosa yang kita makan itu sangat sedikit, maka secara otomatis tubuh itu akan memanfaatkan memanfaatkan cadangan energi maaf, memanfaatkan cadangan lemak di dalam tubuh yang dalam bentuk trigliserida. Nah, nantinya trigliserida tersebut pada saat akan dimanfaatkan oleh tubuh itu akan dipecah terlebih dahulu oleh enzim lipase, di mana pemecahannya itu trigliserida akan dipecah menjadi asam lemak dan juga gliserol. Jadi di dalam tubuh nantinya apabila lipid atau lemak dalam bentuk trigliserida ini akan dimanfaatkan oleh tubuh untuk memproduksi energi, nantinya akan dipecah ya, dipecah terlebih dahulu agar dapat dimetabolisme oleh tubuh. Kalau dalam bentuk trigliserida itu kan masih dalam bentuk yang kompleks, jadi belum bisa dimetabolisme atau diserap, kemudian di di apa ya, diabsorpsi, di metabolisme dan juga diekskresi oleh tubuh. Nah, nantinya lipid dalam bentuk trigliserida yang sudah dipecah menjadi asam lemak dan juga gliserol itu sudah dapat dimanfaatkan atau sudah dapat dimetabolisme oleh tubuh untuk memproduksi energi agar tubuh dapat beraktivitas kembali seperti itu. Nah, itu merupakan fungsi lipid sebagai cadangan energi ya dalam bentuk trigliserida, cadangan lipid dalam bentuk trigliserida yang mampu dimanfaatkan sebagai memproduksi energi seperti itu. Kemudian selain itu, lipid juga dapat berfungsi sebagai pensinyalan ya, pensinyalan komunikasi antar sel, di mana pensinyalan lipid ini terjadi melalui aktivitas protein G.
Nah, aktivitas protein G ini merupakan protein yang terdapat di permukaan membran sel. Nah, fungsinya yaitu untuk menyalurkan sinyal dari reseptor ke dalam sel, kemudian untuk memodulasi aktivitas protein G dalam respon ke inti sel, dan juga sebagai reseptor nuklear. Nuklear itu kan inti sel ya, untuk mengatur ekspresi gen. Jadi fungsi lipid itu untuk memodulasi fungsi dari protein G. Protein G ini nantinya yang akan berikatan dengan reseptor intraseluler yang berpengaruh pada pengaturan ekspresi gen, yaitu nanti dalam dalam konteksnya ada fungsi sebagai DNA. Nanti protein G ini akan berikatan dengan inti sel, yang inti sel nantinya akan memproses atau menyalurkan ke DNA, RNA, eh, mRNA, dan lain sebagainya, karena dia berpengaruh dalam pengaturan ekspresi gen, seperti itu ya. Kemudian, berbagai kategori lipid telah diidentifikasi sebagai molekul sinyalan sel yang penting. Jadi, lipid ini juga sangat penting dalam molekul pensinyalan komunikasi antar sel, karena seperti tadi itu dia sangat berperan dalam pengaturan ekspresi gen sebagai regulator ya, untuk mengatur ekspresi gen di dalam tubuh manusia. Kemudian selanjutnya, lipid kita akan belajar tentang struktur lemak ya, karena kita sudah ketahui bahwa lemak itu merupakan turunan dari lipid. Nah, lipid itu merupakan core-nya atau induknya, sedangkan ada beberapa jenis turunan dari lipid, yaitu salah satunya adalah lemak. Nah, lemak ini merupakan ester dari gliserol. Ester dari gliserol dengan asam-asam karboksilat yang tinggi. Ester terbentuk dari reaksi antara asam karboksilat dan alkohol dengan melepaskan satu molekul air, atau dia memiliki memiliki proses mengalami proses dehidrasi, kehilangan molekul air di dalam satu proses pembentukan lemak ini. Kenapa lemak itu bersifat hidrofobik? Karena dalam proses pembentukan lemak, dia akan mengalami satu proses yang namanya dehidrasi atau kehilangan molekul air H2O, sehingga dia bersifat hidrofobik, yaitu larut nonpolar. Pada lemak, satu molekul gliserol mengikat tiga molekul asam lemak. Oleh karena itu disebut trigliserida yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi, satu molekul jenis satu struktur kimia gliserol akan berikatan dengan asam lemak, maka akan menghasilkan yang namanya lemak. Nah, lemak ini disebut dengan trigliserida karena di mana tiga jenis asam lemak itu diikat oleh satu ikatan gliserol atau turunan dari alkohol, seperti itu ya. Itu merupakan struktur dari lemak. Lemak ini termasuk dalam trigliserida, dalam jenis lipid, yaitu trigliserida yang terdiri dari tiga asam lemak dan gliserol, seperti itu. Nah, itu merupakan struktur lemak, struktur kimia umum yang dimiliki oleh lemak, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu adalah penggolongan asam lemak, di mana asam lemak ini terdiri dari tiga jenis, yaitu yang pertama ada asam lemak jenuh atau yang disebut dengan saturated fatty acid ya, saturated fatty acid, di mana asam lemak jenuh ini akan memiliki asam lemak jenuh ini memiliki ikatan tunggal atom karbon dengan atom hidrogen ya. Pada ujung kepalanya terdapat ikatan karboksilat ini, COOH, ikatan karboksilat yang bersifat hidrofobik. Jadi, semua jenis asam lemak itu bersifat amfipatik, yaitu ekornya bersifat hidrofobik, sedangkan kepalanya bersifat hidrofilik. Karena mengapa? Karena pada bagian kepala itu terdapat gugus ikatan karboksilat COOH yang dia bersifat hidrofilik, seperti itu, larut dalam perarut polar.
Kemudian asam lemak jenuh ini contoh-contohnya yaitu ada asam butirat, asam kaproat, kaprat, dan umumnya bersifat padat. Jadi contoh yang biasa kita temui di ini ya di lingkungan sehari-hari, contoh dari asam lemak jenuh itu seperti mentega, kemudian ada lemak-lemak hewani dan lain sebagainya, lemak pada sapi, eh, ayam, kambing dan lain sebagainya, yang dia bersifat padat. Nah, yang paling umum yaitu adalah mentega biasanya ya. Itu merupakan termasuk dalam asam lemak jenuh seperti itu. Pokoknya harus diingat, asam lemak jenuh itu hanya terdiri dari rantai panjang karbon dengan hidrogen yang pada ujungnya atau pada bagian kepalanya dia terdiri dari ikatan gugus karboksilat COOH. Tidak ada tambahan atau jenis ikatan lainnya. Itu merupakan asam lemak jenuh atau saturated fatty acid ya. Dalam bahasa Inggris disebutnya gitu. Selanjutnya, asam lemak jenis asam lemak yang kedua yaitu ada asam lemak jenuh. Asam lemak tak jenuh tunggal atau unsaturated fatty acid yang disebut dengan UFA ya. Di mana asam lemak tak jenuh tunggal ini mengandung satu ikatan rangkap dua pada atom C dengan kehilangan minimal dua atom. Jadi apabila dia terdapat ikatan rangkap pada atom C-nya, maka otomatis ikatan hidrogennya itu akan dilepas atau dihilangkan seperti itu. Jadi dia akan kehilangan minimal dua atom hidrogen. Contohnya seperti asam oleat dan eh, biasanya bersifat cair. Nah, contoh contohnya itu bersifat cair, yaitu seperti minyak zaitun, kemudian juga terdapat pada alpukat, kacang-kacangan itu kan juga memiliki ini ya, ekstrak minyak di dalam. Oke, jadi kita lanjutkan. Tadi sampai di ini ya jenis-jenis dan contoh dari asam lemak tak jenuh tunggal. Nah, asam lemak tak jenuh tunggal ini bersifat cair, yaitu seperti minyak zaitun, kemudian ada beberapa minyak nabati lainnya, dan lemak ikan. Nah, itu adalah contoh dari asam lemak tak jenuh. Untuk struktur kimianya, karena asam lemak tak jenuh ini memiliki ikatan rangka pada bagian tengahnya, jadi struktur kimianya itu tidak lurus, akan tetapi berbelok atau agak bengkok sedikit karena terdapat ikatan rangkap di bagian tengahnya. Tidak seperti asam lemak jenuh. Biasanya asam lemak jenuh ini merupakan struktur karbon yang lurus, sedangkan asam lemak tak jenuh itu memiliki struktur kimia yang agak berbelok sedikit karena adanya ikatan rangkap ya. Dan dia juga kehilangan minimal dua atom hidrogen pada struktur kimianya seperti itu. Kemudian penggolongan asam lemak yang ketiga yaitu ada asam lemak tak jenuh atau yang di asam lemak tak jenuh poli ya, atau yang disebut dengan poly unsaturated fatty acid atau PUFA. Nah, asam lemak tak jenuh poli ini atau yang disebut dengan eh, apa ya kompleks ya asam lemak tak jenuh kompleks itu mengandung lebih dari satu ikatan rangkap. Jadi ada dua jenis ikatan rangkap di dalam struktur kimianya dan dia akan kehilangan minimal empat atom hidrogen. Contohnya seperti asam linoleat serta asam lemak tak jenuh kompleks ini atau polyunsaturated fatty acid itu tidak larut di dalam air. Nah, dari ketiga jenis penggolongan asam lemak ini seluruhnya itu memiliki masing-masing pada bagian kepalanya terdapat gugus karboksilat ya. Gugus karbo iya, gugus karboksilat yaitu COOH yang dimana dia bersifat hidrofilik atau larut di dalam air di dalam pelarut polar seperti itu ya. Sedangkan pada bagian ekornya dia bersifat hidrofobik atau larut dalam lemak. Nah, itu merupakan jenis-jenis penggolongan asam lemak. Selanjutnya yaitu contoh dari asam lemak jenuh yaitu salah satunya adalah asam laurat.
di mana asam laurat ini merupakan termasuk dalam asam lemak jenuh yang berantai sedang tersusun dari 12 atom C dengan rumus molekul C12H23COOH. Nah, COOH ini yang dia mempengaruhi sifat hidrofilik ya pada struktur kimianya. Nah, sumber utamanya biasanya banyak ditemukan dalam minyak kelapa. Biasanya konsentrasinya terkandung sebanyak 50% di dalam minyak kelapa. Kemudian ada minyak sawit, terdapat pada minyak sawit dan juga susu sapi. Asam laurat ini biasanya banyak dimanfaatkan dalam industri seperti natrium laurit sulfat untuk pembuatan sabun dan juga shampoo. Sedangkan pada industri kosmetik juga dimanfaatkan untuk pengental, pelembab atau moisturizer ya, dan juga pelembut. Biasanya banyak dimanfaatkan dalam eh, industri-industri untuk pembuatan skincare, kosmetik, dan lain sebagainya. Nah, dia juga pemanfaatan dari asam laurat ini juga sebagai bahan untuk pembuatan sabun dan juga shampoo, yaitu dalam jenisnya natrium lauryl sulfat ya. Karena asam lemak atau lemak dan juga lipid itu juga dapat di apa ya kayak memiliki sifat untuk menghasilkan saponifikasi atau menghasilkan ini buat apa foam atau apa ya biasanya yang digunakan dalam pembuatan sabun dan shampoo itu. Jadi dia bersifat untuk membersihkan dan juga melembabkan, melembutkan dan juga mengentalkan. Nah, nanti kita akan bicara tentang reaksi saponifikasi yang dapat dihasilkan oleh eh, asam lemak atau lipid seperti itu. Nah, jadi asam laurat ini termasuk dalam asam lemak jenuh berantai sedang. Untuk struktur kimianya, yaitu seperti pada gambar di bawah ini merupakan struktur kimia dari asam laurat. Jadi dia terdiri dari dari struktur karbon panjang yang tidak terdapat atau tidak memiliki ikatan rangkap ya di dalam struktur kimianya dan pada bagian ujungnya terdiri dari ikatan karboksilat COOH yang bersifat hidrofilik seperti itu. Kemudian selanjutnya ada asam palmitat dan stearat, di mana asam palmitat ini juga termasuk dalam contoh asam lemak jenuh ya, asam lemak jenuh contoh seperti asam laurat, asam palmitat ini juga termasuk dalam asam lemak jenuh yang memiliki rumus C16H32 dan O6 terkandung dalam minyak kelapa paling banyak yaitu sebanyak konsentrasinya 92%. Sedangkan pada minyak sawit itu hanya terkandung sebanyak 50% saja. Jadi hanya separuhnya dari minyak sawit itu mengandung asam palmitat ya, dan juga terdapat pada produk hewani, digunakan dalam kosmetika dan pewarnaan. Sedangkan pada asam stearat itu merupakan asam lemak jenuh dari lemak hewani dan juga minyak masak. Minyak masak ini kan biasanya terdiri dari minyak sawit ya, minyak kelapa sawit dan juga minyak kelapa virgin oil gitu-gitu. Nah, itu banyak mengandung asam stearat di dalamnya. Nah, asam stearat ini bersifat hidrolisis dan terhidrogenasi. Kelarutan berkurang dengan dipengaruhi oleh panjang rantai karbon. Jadi, semakin panjang rantai karbon, maka akan semakin bersifat nonpolar. Nah, pada asam stearat ini ya, dia C18H36 dan O2. Sedangkan pada palmitat ini C-nya hanya ada 16. Berarti lebih lebih panjang rantai karbon asam stearat dibandingkan dengan asam palmitat. Jadi semakin panjang rantai karbon asam lemak atau jenis asam lemak, maka akan semakin bersifat hidrofobik atau semakin bersifat nonpolar. Sedangkan semakin pendek rantai karbon dari jenis asam lemak tersebut, maka akan semakin dia bersifat polar atau larut dalam air. Jadi, eh, kalimat ini kelarutan berkurang dengan
dipengaruhi oleh panjang rantai karbon. Jadi pada asam laurat ini akan asam laurat kan C-nya 12. Nah, itu semakin sedikit ini apa? Ikatan rantai karbonnya dibandingkan dengan asam palmitat dan asam stearat. Sehingga asam laurat di sini akan mudah nantinya akan mudah terlarut dalam air dibandingkan dengan asam palmitat dan juga asam stearat seperti itu ya. Dilihat dari panjang pendeknya rantai karbon struktur kimianya seperti itu. Kemudian selanjutnya ada sifat fisik dan sifat kimia lemak. Nah, sifat fisik yang pertama, lemak itu memiliki titik lebur yang tinggi karena mengandung asam lemak jenuh, di mana titik leburnya itu mm-mm, as, di mana titik lebur dari lemak ini dipengaruhi oleh asam lemak jenuh karena dia tidak memiliki ini ya apa namanya struktur ikatan rangkap sehingga itu membuat atau mempengaruhi titik lebur dari lemak sangat tinggi. Mm-mm. Sedangkan pada asam lemak tak jenuh yaitu pada unsaturated fatty acid, asam lemak tak jenuh tunggal atau polyunsaturated fatty acid uh, atau asam lemak tak jenuh kompleks itu memiliki titik lebur yang rendah karena dipengaruhi oleh struktur kimia dari asam lemak tak jenuh tersebut memiliki eh, ikatan rangkap ya, sehingga mempengaruhi titik lebur yang semakin rendah. Jadi semakin banyak ikatan rangkapnya, itu akan mempengaruhi semakin rendahnya titik lebur dari asam lemak tersebut. Gitu. Kemudian sifat yang fisik yang kedua yaitu lemak cair atau minyak mengandung asam lemak tak jenuh ya. Pada asam lemak jenuh dia bersifat padat, sedangkan pada asam lemak tak jenuh itu bersifat cair. Nah, itu juga dipengaruhi oleh struktur dari kimia yang memiliki ikatan rangkap dan juga pada memiliki ikatan rangkap ya pada asam lemak tak jenuh, sedangkan pada asam lemak jenuh dia tidak memiliki ikatan rangkap sehingga bersifat apa ya rapat rapat gitu tuh. Jadi kalau semakin banyak ikatan rangkapnya akan semakin dia banyak eh, apa ya dipengaruhi oleh larutan. Jadi semakin banyak ikatan rangkapnya akan semakin terlarut atau bersifat cair, sedangkan semakin dia tidak memiliki ikatan rangkap atau asam lemak jenuh ya, seperti jenis asam lemak jenuh itu akan semakin bersifat padat seperti itu. Kemudian sifat fisik dari lemak juga dapat menghasilkan bau tengik ya. Biasanya itu dari dari lemak atau minyak yang banyak terhidrolisis atau berikatan dengan lingkungan. Nah, oleh karena itu, dari situ dia mengalami proses hidrolisis atau oksidasi. Jadi, oke, oke kita lanjutkan ya. Jadi untuk sifat fisik pada lemak itu ada bau tengi karena hasil dari proses hidrolisis dan juga oksidasi biasanya tercemar atau berikatan dengan udara yang banyak memiliki mungkin mikroba atau ini ya mikro apa namanya bakteri dan lain sebagainya yang ada di udara itu akan tercampur atau teroksidasi sehingga nanti lemak atau minyak tersebut akan menghasilkan bau yang tidak enak seperti itu ya. Sifat fisik yang terakhir yaitu beberapa faktor yang mempengaruhi dari dapat rusaknya struktur kimia atau fisik dari lemak dan minyak, yaitu dipengaruhi oleh kelembapan, kemudian ada cahaya yang dapat langsung terpapar ke minyak tersebut sehingga akan mempengaruhi ini ya struktur asam lemak yang penyusun dari minyak tersebut. Kemudian suhu tinggi itu juga dapat mempengaruhi kerusakan dari fisik lemak atau minyak dan juga bakteri ya, seperti yang saya sebutkan tadi, bakteri yang di lingkungan yang banyak terdapat di
lingkungan itu juga akan mengkontaminasi kandungan dari minyak atau lemak tersebut. Sedangkan sifat kimia dari lemak yaitu ada yang namanya reaksi saponifikasi, di mana pada reaksi saponifikasi ini akan terjadi reaksi antara hidrolisis dengan alkali yang menghasilkan sabun. Jadi akan terbentuk gelembung-gelembung sabun apabila lemak itu reaksikan dengan alkali ya, bahan-bahan yang mengandung alkali di laboratorium yang nantinya akan me, apa ya, akan menghasilkan reaksi hidrolisis atau pemecahan lemak dari struktur yang kompleks menjadi yang lebih sederhana. Contohnya pada trigliserida, apabila dia dihidrolisis, maka akan memecah menjadi asam lemak dan juga gliserol. Nah, itu salah satu contoh dari proses hidrolisis ya, yaitu pada reaksi saponifikasi. Selanjutnya, pada reaksi yang kedua yaitu ada reaksi halogenasi, di mana pergantian atom hidrogen dengan beberapa atom-atom halogen. Yaitu contohnya ada atom F, atom Cl, Br, dan juga I. Nah, pada proses ini nantinya akan mempengaruhi struktur kimia dari lemak atau asam lemak yang mendapatkan atau mendapat ya yang akan mendapatkan pergantian atom H dengan atom halogen tersebut sehingga akan mengganti struktur kimia dan juga fungsi ya dari asam lemak tersebut di dalam tubuh apabila atom H-nya diganti dengan beberapa atom jenis halogen. Nah, selanjutnya yaitu ada sifat kimia hidrogenasi, di mana penambahan eh, hidrogen pada ikatan rangkap itu juga akan mempengaruhi struktur kimia dan fungsi dari lemak atau lipid yang ada di dalam tubuh. Selanjutnya, nah ini yang saya sebut dengan reaksi penyabunan ya atau reaksi saponifikasi di mana lemak yang akan dipecah itu lemak yang akan bereaksi dengan alkali ya molekul jenis alkali nantinya akan menghasilkan gelembung atau menghasilkan sabun ya apabila dia direaksikan dengan molekul jenis alkali. Nah pada contoh kali ini jenis alkalinya yaitu NaOH atau KOH yang disebut dengan reaksi penyabunan karena menghasilkan garam asam lemak yang disebut dengan sabun. Jadi kata lain dari sabun yaitu adalah garam asam lemak. Proses ini akan memecah ya trigliserida menggunakan air hidrogen dengan bantuan basa kuat yaitu basa kuatnya NaOH atau KOH ya salah satu jenis contoh dari molekul alkali, sehingga akan menghasilkan gliserol dan juga sabun atau yang disebut dengan garam natrium atau kalium dari asam lemak. Nah, dapat kita lihat di sini contoh gambarnya, yaitu lemak, struktur lemak, yaitu trigliserida ya, yang terdiri dari tiga jenis asam lemak yang Oke, jadi dari gambar ini dapat kita ketahui bahwa lemak yang dalam strukturnya terdiri dari trigliserida akan berikatan dengan jenis alkali ya, 3KOH, kemudian nanti akan menghasilkan gliserol yang dicampurkan plus ya garam asam lemak. Jadi nanti akan menghasilkan reaksi saponifikasi yang berbentuk seperti gelembung-gelembung sabun atau foam ya, menghasilkan foam dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan reaksi penyabunan atau yang disebut dengan reaksi saponifikasi. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi lemak dalam tubuh seperti yang sudah kita ketahui tadi bahwa lemak itu merupakan sumber energi untuk pengganti glukosa atau karbohidrat di dalam tubuh ya. Nah, sumber energi ini di mana dari 1 gram lemak itu mengandung 9 kalori lebih tinggi ya, lebih tinggi dibandingkan pada karbohidrat. Jadi karbohidrat pada jumlah 1 gramnya itu hanya menghasilkan 4 kalori per gram saja. Jadi lebih banyak kalori pada eh, lemak dibandingkan dengan karbohidrat. Oleh karena itu, maka kita juga butuh sumber energi dari lemak, akan tetapi tidak terlalu
banyak dibandingkan dengan energi pada karbohidrat. Nah, oleh karena itu, setelah kita makan makanan yang berlemak, nantinya harus banyak aktivitas yang harus kita kerjakan atau harus banyak ini olahraga dan lain sebagainya untuk memetabolisme atau memecah ya struktur trigliserida dari lemak yang nantinya akan dimanfaatkan sebagai proses pembentukan energi. Seperti itu. Nah, itu fungsi lemak dalam tubuh ya sebagai sumber energi yang pertama. Kemudian yang kedua ada transport vitamin, di mana lemak ini akan membantu penyerapan vitamin larut lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K, di mana lemak itu juga berperan sebagai transportasi ya, transportasi dalam proses pencernaan vitamin larut lemak di dalam tubuh atau proses metabolisme vitamin larut lemak di dalam tubuh. Nantinya lemak ini akan membantu proses pemecahan vitamin larut lemak yang masih dalam bentuk yang kompleks, kemudian dipecah menjadi bentuk yang lebih sederhana agar dapat dengan mudah diserap oleh sel-sel ini ya, maaf, dapat dengan mudah diserap oleh mukosa-mukosa dinding lambung maupun dinding usus untuk di metabolisme atau disintesis nantinya ya, dimanfaatkan kembali di dalam tubuh. Nah, itu adalah fungsi dari lemak sebagai transport vitamin larut lemak di dalam tubuh. Selanjutnya yaitu sebagai insulasi, di mana akan melindungi tubuh ya dari perubahan suhu eksternal. Lemak ini kan bersifat apa elastis ya, elastis dan juga moist, lembut. Jadi dia bisa menjadi bantalan-bantalan atau pelindung organ-organ vital di dalam tubuh yang nantinya apabila terjadi benturan atau terjadi proses pada saat kita jatuh dan lain sebagainya, nah itu akan dilindungi oleh lemak ya untuk sebagai pelindung tubuh dari perubahan suhu eksternal dan juga suhu internal seperti itu. Nah, selanjutnya, lemak itu juga sebagai pelindung organ, melindungi organ-organ vital di dalam organ-organ vital tubuh bagian dalam. Jadi, dalam saluran pencernaan, lemak itu akan bertahan lebih lama di lambung dan diserap lebih lambat dibandingkan karbohidrat dan juga protein. Jadi, proses metabolisme atau proses pembakaran pencernaan dari lemak itu akan lebih membutuhkan durasi waktu yang lebih lama dibandingkan dengan proses pencernaan atau metabolisme karbohidrat dan juga protein. Oleh karena itu, kita harus banyak beraktivitas ya, harus banyak memanfaatkan tubuh bergerak dan berjalan mungkin dan lain sebagainya setelah eh, memakan banyak makanan yang mengandung lemak seperti itu karena proses pencernaannya yaitu lebih lama dibandingkan dengan pada proses pencernaan karbohidrat dan juga protein. Oleh karena itu, maka banyak di Indonesia itu masih kasus obesitas itu sangat besar ya, sangat besar kasus obesitas di Indonesia karena ya memang lemak itu proses pencernaannya atau proses metabolismenya lebih lambat dibandingkan dengan karbohidrat dan juga protein. Akan tetapi, lemak akan dimanfaatkan secara maksimal apabila kita banyak beraktivitas, workout, kemudian olahraga, ya, berjalan, sesederhana berjalan, ataupun beraktivitas lainnya setelah apa ya, secara rutin setiap hari setelah kita mengonsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung lemak seperti itu. Nah, mungkin itu saja materi kita pada pertemuan kali ini. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan dengan ini ya, apa materi terkait dengan struktur dan juga fungsi protein di dalam tubuh. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti apabila ada pertanyaan terkait dengan materi kita pada pagi hari ini, pada kesempatan dan pertemuan kali ini, mungkin bisa ditanyakan di pertemuan tatap muka minggu depan seperti itu ya. Terima kasih banyak adik-adik atas partisipasinya. Sudah semoga materi kali ini dapat dipahami dengan baik, bermanfaat, dan semoga sehat selalu semuanya.
Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.